Halo, kenalin aku William Cahaya Triani dari kelas di Cafe 2024G. Nama akhir aku 199 dan kalian bisa panggil aku Caca, William, atau sebagian temen aku ada yang panggil aku Coco atau Koko. Nah, ini adalah salah satu tugas UAS aku, yaitu mata kuliah estetika. Kita disuruh bikin video penjelasan tentang ilustrasi pengalaman katarsis yang udah dibuat. Jadi karya aku deh ini. Jadi hari ini aku mau cerita tentang sebuah momen yang mungkin terdengar sederhana, tapi sangat menyentuh buat aku, buat diri aku sendiri, dan pengalamannya kecil tapi penuh arti. Waktu itu aku lagi siap-siap buat pulang kampung, aku packing semua barang sendirian, dan ya jujur capek, secapek-capeknya secara fisik dan juga mental. Aku itu merasa sendirian. Saking capeknya, aku mutusin buat berhenti sebentar. Aku makan di warteg, sekedar buat isi tenaga, tapi ternyata itu jadi awal dari momen yang gak akan aku lupakan. Setelah makan, aku jalan pulang lewatin tukang tahu bulat yang biasanya jadi langganan aku. Kami memang sering bercanda sih. Aku kalau beli suka sambil bergurau, sambil ramah ke bapaknya. Tapi hari itu aku cuma lewat karena ya aku lagi sibuk packing dan lagi gak pengen tahu bulat. Terus tiba-tiba bapaknya manggil aku, nanya, "Kapan pulang kampung?" Terus aku jawab, "Malam ini, Pak." Terus bapaknya nyodorin sesuatu nih sambil senyum, dan itu adalah sekantong nanas. Jadi guys, aku itu memang pecinta nanas banget, tapi waktu itu rasanya kayak bukan cuma sekantong nanas, tapi segenggam cahaya. Cahaya yang nyalain lagi hatiku yang tadinya gelap. Cahaya yang bilang, kamu gak sendiri. Malamnya aku makan nanas itu sambil merenung. Ternyata hal kecil seperti menyapa, bercanda, atau sekedar ramah bisa menciptakan ikatan. Aku baru sadar, mungkin karena aku suka ramah dan iseng ngobrol sama tukang tahu itu, hari itu beliau pun hadir sebagai penyelamat kecilku. Jadi, kalau kalian merasa dunia ini dingin, coba deh tebarkan kehangatan dulu. Siapa tahu di saat tak diduga, kehangatan itu balik ke diri kalian dengan cara yang lebih indah. Buat aku, hari itu sekantong nanas jadi segenggam cahaya. Dan sejak itu aku tahu, aku gak benar-benar sendiri. Oke guys, sekarang kita ada di sesi penjelasan tentang karya ilustrasi aku, tentang elemen-elemen yang ada di sini. Kan cerita aku tentang dikasih nanas sama bapak tahu bulat. Kenapa kok jadi di hutan gini? Kenapa jadi dreamy banget gini? Jadi aku nyesuaiin ilustrasi aku ini sama art style aku sendiri. Art style aku emang lebih ke alam gitu dan warnanya lebih ke hijau memang. Aku sengaja sih bikin gini biar terlihat lebih dreamy dan maknanya lebih dalam lagi gitu. Jadi di sini ada duri-duri di atas dan juga di bawah, itu kayak ancaman atau masalah yang bisa aku dapet gitu, kayak yang bikin aku khawatir kalau aku ngelakuin kesalahan nanti aku bakal kena masalah gitu. Terus di sini ada tanaman rambat dengan bunganya yang bentuk mata. Ini kayak orang-orang yang selalu matain aku, selalu ngintai aku, yang kalau misal aku berbuat salah dikit pasti mereka bakal ngomongin aku di belakang gitu. Terus ini ada jamur-jamur, rumput-rumput. Ini kayak aku suka ya sama jamur, itu kayak icon di setiap art aku. Terus ini ada bunga bangkai. Ya ini bunga bangkai, kalau misalnya aku ngelakuin kesalahan aku bakal jatuh ke bunga bangkai atau ke karma aku nanti. Kalau misalnya aku ngelakuin hal buruk, aku bakal jatuh ke sini. Terus di sini ada daun-daun, itu karena aku suka daun karena ini temanya alam ya.
Nah, terus ini ada pintu kayak menuju ke kehidupan yang lebih baik lagi, pintu ke apa ya, ke kehidupan yang lebih tertata gitu, karena aku sudah memahami makna kehidupan lewat renungan aku setelah makan nanas. Nah, terus di sini ada bintang-bintang kecil yang bersinar gini. Maksudnya adalah di balik semua kegelapan ini pasti ada orang-orang baik di sekitar kita, walaupun cuma sedikit, pasti ada ya. Kayak hargai orang-orang di sekitar kalian yang udah baik ke kalian. Di sini juga ada matahari. Matahari kan diartikan sebagai sumber kehidupan ya, kayak sumber energi. Di sini kayak menunjukkan sumber energi aku waktu itu, malam itu. Kayak mataharinya ini kan lagi tertidur ya, dan cahaya juga redup, kayak gak lebih terang dari yang lain. Itu menunjukkan energi aku waktu itu yang lagi capek, stres, depresi karena hal-hal yang menekan aku waktu itu. Dan kalau aku misalnya udah melewati pintu ini, pasti matahari aku bakal terbuka, energi aku bakal penuh lagi itu. Dan karakter cewek ini adalah aku, Caca, Coco, dengan khasnya rambut pendek coklat dan jepitan. Dia kayak terbang terbawa sama nanasnya ini menuju ke pintu kebaikan, ke hidup yang lebih baik, hidup yang lebih bermakna. Aku rasa udah semua ya yang aku jelasin, semua penjelasan aku tentang elemen-elemen yang ada di ilustrasi ini. Dan ini emang warnanya cenderung hijau karena aku suka hijau. I love green so much. Aku pengen orang-orang yang lihat ini bisa ngerasa tenang, damai, nyaman, dan juga bisa ngerasain maknanya lebih mendalam lagi dengan cahaya kuning, dengan ornamen lain. Dan ya, semoga kalian suka dengan art style aku yang seperti ini. Oke, thanks sudah dengerin cerita aku. Semoga kalian selalu ketemu cahaya kalian di saat yang kalian butuhin. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.